Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tolut Alfatiniadi dari kelas 2 TNK dengan NIM 231344031. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai modul 2 dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Judul materi saya adalah sinyal periodik, pengenalan sampling, dan prinsip superposisi sesuai dengan materi pada modul 2. Oke, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami konsep dasar sinyal periodik, lalu mengenal proses sampling pada sinyal diskrit, lalu mengamati bentuk gelombang sinus, kemudian menjelaskan prinsip superposisi, dan yang terakhir menganalisis sinyal dengan bantuan Python dan Matplotlib. Itu pada praktikum. Lalu masuk materi pertama, apa itu sinyal periodik? Sinyal periodik adalah sinyal yang bentuknya berulang setiap interval waktu tertentu. Contoh umum, sinyal sinus, gelombang kotak, atau square wave. Rumus umumnya, xt sama dengan x dalam kurung t atau t plus t, dan t besar itu adalah periodenya. Lalu lanjut, apa itu sampling? Sampling adalah proses mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Sampling dilakukan pada titik-titik waktu tertentu. Lalu frekuensi sampling menentukan banyaknya titik per periode. Lalu di sini ada contoh hasil sampling pada sinyal ya. Yang di sebelah kiri adalah sinyal asli sebelum dilakukan proses sampling. Kemudian yang di kanan adalah sinyal setelah dilakukan proses sampling. Sinyal berubah menjadi tampilannya sawtooth atau gigi gergaji. Lalu lanjut ke materi selanjutnya yaitu prinsip superposisi. Apa itu prinsip superposisi? Prinsip superposisi rumus umumnya itu Y T sama dengan X1T plus X2T. Jadi ada dua sinyal ya yang dijumlahkan. Berlaku untuk sistem linear. Pada sinyal bisa berupa penggabungan atau pengurangan sinyal. Jadi ada dua sinyal yang digabungkan ataupun dikurangkan. Baik, kesimpulan untuk PPT ini, sinyal periodik bisa divisualkan secara diskrit melalui proses sampling. Perubahan kecil pada parameter offset fase amplitudo mempengaruhi bentuk sinyal, lalu prinsip superposisi dapat menghasilkan bentuk sinyal baru. Baik, untuk materi PPT sebelum saya bahas tentang tugas saya pada Google Colab, saya akhiri, saya lanjut pada modul Google Colab saya. Modul 2 praktikum saya. Oke, di sini ada import library yang diberikan oleh dosen. Lalu di sini ada fungsi tambahan untuk mengatur tix dan juga skala grafiknya. Lalu di sini diberikan parameter untuk sinyal sinusoidal diberikan oleh dosen sebagai contoh. Lalu ketika di run, ini akan menghasilkan sinyal seperti ini. Dari sini kita mendapatkan grafik gelombang sinus dengan frekuensi 8 Hz dan 100 titik sampling dalam waktu setengah detik. Ini ya, sesuai dengan parameter yang diberikan. Lalu di sini ada penjelasan untuk membuat plot per bar ganti plt.plot menjadi plt.stem. Lalu untuk membuat sinyal segitiga dapat menggunakan sinyal .sawtooth ini yang seperti tampilan gerigi gitu ya, yang setelah disampling. Lalu di sini ada untuk membuat sinyal kotak dapat menggunakan signal.square. Lalu kita lanjut ke modul 2, pembangkitan sinyal diskrit. Pendahuluan, pada percobaan kali ini kita akan mencoba menerapkan pengetahuan pemrograman Octave ini yang hanya pendahuluan biasa ya. Lalu di sini ada langkah-langkah percobaan terkait untuk khusus 23 untuk menentukan cara parameter-parameternya. Lalu di sini ada soal pertama yang diberikan. Kita harus membuat sinyal seperti ini ya. Maka program yang saya berikan adalah ini, frekuensi saya berikan 8. Dipilih supaya dalam waktu 0,5 detik sinyal bisa terlihat jelas dan memiliki beberapa siklus seperti pada gambar ya.
Lalu frekuensi samplingnya saya masukkan 1000 supaya hasil sinyal diskrit terlihat lebih halus dan eh, mendekati bentuk asli sinyalnya. Karena frekuensi sampling itu jelas harus lebih besar dari frekuensi eh, sebenarnya gitu. Lalu di sini ada fase awal sama dengan 0. Artinya sinyal dimulai dari posisi 0 seperti pada contoh soal sinyal dimulai dari posisi 0. Lalu ada fungsi T atau waktu. Itu tempelin space 0,0,5 artinya 0 sampai 0,5. Ini dari 0 sampai 0,5. Frekuensi samplingnya itu 1000. Lalu ada fungsi S, ini untuk sinyal yang pertama ya. Jadi di sini tuh ada dua sinyal. Dengan rumus ini B plus A, B itu adalah offset dan A itu adalah amplitudo. Offsetnya itu 0, amplitudonya itu saya masukkan 1. Lalu perbedaan dengan sinyal kedua itu, sinyal yang pertama itu rumusnya itu 2 kali NP dot P. Kalau yang kedua itu NP dot P doang. Berbeda dengan yang sinyal pertama, maka hasilnya akan berbeda antara sinyal yang pertama dengan sinyal kedua. Lalu sinyal kedua tersebut pada saat ditampilkan plt.plot T,S plus S2. Jadi kedua sinyal tersebut itu dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah superposisi dari sinyal sinus dan bentuk gelombangnya berhasil saya bentuk 100% mirip dengan pada soal yang diberikan ya. Ini tuh sudah mirip. Masih penjelasannya saya sudah menjelaskan. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini untuk soal nomor 2, di mana kita diminta untuk membuat sinyal berbentuk gelombang gigi gergaji atau sawtooth ya, seperti pada ilustrasi. Dan ini adalah kode program yang saya berikan untuk membentuk sinyal seperti ini. Yang pertama saya masukkan frekuensi 1/20 Hz, yang artinya periode sinyal adalah 20 detik. Ini sesuai dengan soal di mana satu siklus penuh gelombang terjadi setiap 20 detik. 20. Kemudian frekuensi sampling saya masukkan 56. Nilai ini dipilih agar setiap periode sinyal memiliki cukup titik sampling sehingga bentuk gelombangnya terlihat jelas dan tidak kasar. Karena frekuensi sampling harus 2 kali lebih besar dari frekuensi itu juga 2 kalinya tidak cukup. Kayak misalnya di sini 20, di sininya 40 belum cukup. Harus lebih besar intinya. Lalu fase awalnya saya berikan 0 derajat karena kita ingin sinyal dimulai dari titik 0 pada sumbu waktu. Karena bentuk gelombangnya naik dari negatif ke positif, maka fase awal ditetapkan 0 derajat. Ini 0 derajat saya tetapkan. Lalu ada amplitudonya saya masukkan 2. Nilai ini dipilih karena sinyal ini memiliki rentang dari -2 sampai 2. Dari -2 sampai 2. Itu ya. Lalu offsetnya saya pilih 0 karena sinyal tidak bergeser ke atas atau ke bawah, melainkan simetris terhadap sumbu 0. Lalu ada fungsi T, ini digunakan untuk menghasilkan array waktu dari 0 hingga 50 detik. Ini kan 0 sampai 50 detik. Sebanyak 56 titik. Intinya itu titiknya itu frekuensi sampling. Karena di sini saya masukkan frekuensi sampling. Lalu ada fungsi S. Fungsi S ini digunakan untuk membentuk sinyal gelombang gigi ini ya, sawtooth. Nilai dalam tanda kurung merupakan frekuensi sudut dari sinyal ditambah dengan fase awal yang sudah dikonversi ke radian. Jadi karena sawtooth ini maka tampilan sinyal itu seperti ini. Karena sesuai dengan yang di print keterangan yang di atas, kalau untuk menampilkan sinyal seperti ini dibutuhkan PLT sgn.sawtooth. Lalu PLT ini untuk menampilkan fungsi-fungsi untuk menampilkan. Oke, seperti itu. Maka sinyal yang saya dapatkan sudah lumayan mirip. Hanya saja mungkin berbeda visualnya karena mungkin beda tempat pembuatannya ya. Kalau ini kan dibuat di Google Colab, mungkin
soal dari dosen dibuat di tempat yang lain. Oke, lanjut ke nomor 3. Dosen memberikan soal seperti ini ya, masih sinyal sawtooth ya. Oke, ini program saya. Pertama, dari frekuensi saya gunakan 1/20 lagi karena sinyal ini terlihat memiliki periode 20 satuan waktu. Ini artinya satu siklus penuh dari puncak lembah kembali ke puncak terjadi setiap 20 waktu. Jadi sini setiap 20 tuh. Dari puncak lembah, puncak ke lembah lagi 20, lembah, puncak ke lembah lagi 20. Kartu saya frekuensi 1/20. Lalu frekuensi samplingnya seperti biasa 56 sama seperti yang tadi, fase awal juga 0. Lalu amplitudenya saya masukkan 2 karena dari grafik terlihat bahwa sinyal memiliki tinggi -2 sampai 2 sama seperti yang awal tadi, nomor 2 tadi. Sementara offset saya berikan tetap 0 karena grafiknya simetris terhadap sumbu horizontal. Lalu untuk fungsi T itu fungsi waktu, saya gunakan 0,50 karena di sini dari 0 sampai 50. Lalu ada fungsi S untuk sinyal. Ini membentuk gelombang segitiga parameter 0,5 ini menunjukkan bahwa waktu naik dan turunnya gelombang dibuat sama sehingga menghasilkan bentuk segitiga simetris 0,5 untuk segitiga simetris ya. Dan untuk sinyal yang dihasilkan dari program saya adalah seperti ini. Sudah cukup mirip dengan soal yang diberikan. Ya, seperti biasa untuk tampilan sinyal sawtooth ini mungkin terdapat perbedaan visual mungkin karena perbedaan tempat pembuatan sinyalnya, generator sinyalnya. Lalu lanjut ke nomor 4. Nah, ini adalah nomor 4. Soal yang diberikan adalah seperti ini, masih dalam bentuk sinyal sawtooth. Dan ini untuk membuat sinyal ini saya memasukkan program saya. Yang pertama, frekuensi di sini kalau saya set ke 1/3, artinya sinyal ini memiliki periode 23 satuan waktu sesuai dengan pola grafik. Ini kalau diperkirakan satu sinyal ini 23 ya, kalau diperkirakan dari ini sekitar 23, mungkin tidak sampai 24 perkiraannya lah. Frekuensi samplingnya sama 23 juga agar dihasilkan satu siklus penuh dalam bentuk diskrit, hanya aja satu siklus penuh. Lalu fase awalnya 180 karena fase awal saya berikan 180 karena ini membuat sinyal sinus dan kotak mulai dari titik yang sama tapi dalam fase berlawanan. Jadi ini tuh ada dua sinyal sinus dan kotak dan dimulai dalam fase yang berlawanan. Lalu amplitudenya saya masukkan 12 karena dari grafik terlihat nilai maksimum mendekati 12 dan minimum mendekati min 12. Jadi ini saya perkirakan sekitar 12 dan minus 12. Mungkin saja benar atau mungkin saja ini 13. Penglihatan saya mungkin ini 12 ya. Lalu ada offsetnya itu saya masukkan 0 seperti biasa. Ada fungsi T, fungsi waktu itu, array waktu dibuat dari 1 sampai 22. Nah, ini saya perkirakan 22 di sini. Lalu di sini ada fungsi T untuk array waktu itu dibuat dari 1 sampai 22 dengan jumlah titik sebagai 23 atau jumlah titik itu frekuensi sampling lah. Di sini dari 1 sampai 22 ini sekitar 22. Lalu saya buat fungsi S itu untuk array S adalah sinyal sinus. S itu untuk sinyal sinus dan S2 ini untuk sinyal kotak karena sgn.square. Ini perbedaannya hanya tampilan itunya saja sih. Selebihnya sama. Lalu bagian paling menarik ada di S kurang S minus S2, S kurang S2. Saya kurangi sinyal sinus tadi dengan sinyal kotak yang menyebabkan terjadinya pola naik turun seperti di grafik. Ini ya, pola naik turun seperti pada grafik, terutama pada bagian tengah ke bawah. Jika kita lihat pada hasil program saya ini
sudah cukup mirip pada ini. Ini terjadi pergeseran bentuk akibat pengurangan sinus dan kotak. Pergeseran ya. Ini sudah cukup mirip, hanya saja mungkin seperti biasa perbedaan tempat pembuatan ini. Oke, dari sini kita bisa belajar bagaimana dua jenis sinyal yang berbeda, yaitu sinusoidal dan sinyal kotak, bisa dikombinasikan untuk membentuk pola baru yang kompleks. Ini berguna sekali dalam teknik modulasi dari sinyal digital. Dalam materi ini terdapat materi superposisi dan pemrosesan sampling pada sinyal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi modul 2 dan praktikumnya. Saya Tul Fatih, saya kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.